Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Afik Junadil Altof El Furqon. Teman-teman, jangan lupa ya panggil saja Mas Afik. Mas Afik dari SDIT Baitul Salam Prambanan. Umur Mas Afik 8 tahun. Sahabat-sahabat Mas Afik mau mengulas buku judulnya Monster Kasur. Penulis Pak Suyitman, ilustrator M. Ali Sofi, penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Buku ini sangat bagus loh teman sahabat Mas Afik. Simak Mas Afik membaca buku ini ya. Astagfirullahaladzim, Mas Afik lupa. Mas Afik kan mau nyeritain tentang buku yang berjudul Monster Kasur. Ceritanya ya, sejak Hasta mempunyai adik, Hasta dibuatkan kamar sendiri oleh orang tuanya. Tetapi di kamar itu dia bukan hanya tidur, makan, minum, bermain. Padahal sudah dilarang loh sama orang tuanya. Tapi dia tidak menghiraukannya. Setiap malam Hasta terbangun dari tidurnya. Karena apa? Karena Hasta merasa tubuhnya gatal-gatal. Karena dia tidak pernah membersihkan kamarnya itu. Dia merasa tubuhnya makin lama mengecil, dan mengecil. Dia berada di sebuah negeri asing. Dia di situ bertemu dengan seekor semut raksasa. Dia berlari sekuat tenaga dan bersembunyi di balik batu. Tiba-tiba dia mendengar suara asing. Dia berlari sekuat tenaganya dan sampai di perkampungan. Mengelilingi kampung itu. Sepertinya warganya mirip seperti bantal. Tubuh warga-warga itu merah-merah dan tangannya tidak bisa berhenti menggaruk. Ketika Hasta ditangkap oleh kedua prajurit, dia pun dibawa ke kerajaan. Lalu dia dibawa ke bagian raja. Raja berkata, "Ini semua karena ulahmu. Kamu harus membereskan semua ini." Hasta pun tidak percaya. Apa buktinya? Malam harinya, Raja Kasur mengajak Hasta ke atas menara. Di sana Hasta melihat banyak monster. Kata Raja Kasur, "Lihat itu adalah Mumut, itu adalah Mukmuk, itu adalah Motu, dan Raja Monster adalah Mokus." Hasta pun ketakutan. Seru. Keesokan harinya Hasta hendak pergi dari kerajaan. Sebelum dia pergi, dia membasahi tubuhnya dulu dengan air pemberian dari Raja Kasur. Saat di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Motu. Dia mengendap-endap, dan dia terjatuh. Lalu dia menggigit kakinya Hasta. Ternyata yang digigit adalah kotoran. Ternyata yang digigit kotoran ya. Dan Motu pun mati. Setelah Motu mati, Hasta melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, dia bertemu Mukmuk. Dia membiarkan Mukmuk menggigit tubuhnya. Tetapi yang digigit ternyata adalah cairan yang ada di tubuhnya. Mukmuk tidak lama kemudian pun mati seperti Motu. Kemudian Hasta melanjutkan perjalanan. Di perjalanan dia bertemu Raja Monster Kasur, yaitu Mokus. Nah, dia membiarkan Mokus hampir menggigit tubuhnya. Tetapi Raja Kasur menarik dia. Raja Kasur berlari bersama Hasta sambil berkata, "Jangan main-main, tubuhmu hampir kering." Dia langsung mengajak Hasta berlari ke benteng istana. Benteng istana itu sepertinya mau roboh.
karena tidak bisa menampung banyak orang. Di dalam sana ada anak bayi sedang menangis. Dia teringat dengan adiknya yang masih bayi. Hasta menaiki benteng itu lalu melompat untuk mengusir Mokus. Dia kesakitan karena dia terjatuh di lantai. Dia menyalakan lampu. Ternyata cuma mimpi. Dia terkejut karena melihat 2 ekor tikus berada di kolong kamarnya. Habis itu, Hasta melihat sekeliling kamarnya. Dia melihat kamarnya kotor sekali. Nah, Hasta keesokan harinya mulai menjemur bantal, membersihkan kamar. Hasta pun sudah tidak lagi membiarkan kamarnya kotor. Hasta pun sudah tidak makan, minum, bermain di kamarnya lagi. Makan, minum, bermain, dia di luar. Di kamar hanya untuk tidur dan belajar ya teman-teman. Sampai sini dulu ya cerita dari Mas Afik. Teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini, kita harus sering-sering membersihkan kamar kita supaya kita tidurnya nyenyak dan tubuhnya kita sehat. Teman-teman, jangan lupa baca buku Kengdikbud. Kengdikbud. Nah, contohnya monster kasur, jujur itu keren, aku sayang ayah, dan masih banyak lagi. Bagus-bagus banget kayak cerita monster kasur. Ya, sampai sini dulu ya. Teman-teman, jangan lupa subscribe dan link komen di bawah ini ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.